Halo semuanya, kami mahasiswa mata kuliah KU 1102 dari kelas K37. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas besar penggunaan komputasi mengenai program mesin ATM. Pertama-tama, perkenalkan, saya anggota pertama, nama saya Arceza dan Triana, biasa dipanggil Dana. Saya Hafiz Ranta Ahmad, dipanggil Hafiz. Saya Felix Savesi, biasa dipanggil Afrigo. Dan saya Muhammad Rashid Ifari, dan biasa dipanggil Fari. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama, ada dekomposisi, simulasi, flowchart, dan yang terakhir algoritma. Dekomposisi dari program mesin ATM ini pertama-tama program mengambil informasi data dari database array yang selanjutnya akan meminta input dari pengguna untuk memasukkan kartu berupa nomor rekening. Setelah pengguna masukkan nomor kartu dan kemudian program akan memvalidasi, selanjutnya pengguna akan masukkan PIN dan dicocokkan dengan PIN di database. Setelah berhasil, program akan memberikan fitur dan pengguna pun bisa memilih salah satu layanan dan program akan melakukan percabangan. Fitur yang pertama adalah fitur cek saldo, di mana nanti program akan menampilkan saldo yang tersisa. Fitur ganti PIN, di mana nanti pengguna dapat mengganti PIN dengan cara menginput PIN lama lalu menggantinya dengan PIN yang baru. Yang ketiga ada fitur tarik tunai, yang di mana pengguna akan memasukkan jumlah tarikan yang diinginkan. Dan yang terakhir fitur transfer uang yang terdiri dari transfer antar bank dan transfer antar rekening. Setelah salah satu fitur sudah selesai, maka pengguna dapat kembali ke menu utama dan akan diminta untuk memasukkan PIN kembali. Jika pengguna sudah selesai menggunakan ATM, maka pengguna dapat memilih opsi selesai menggunakan ATM dan kartu pun akan dikeluarkan serta program akan selesai. Selanjutnya adalah simulasi dari program yang telah kami buat ini. Yang pertama adalah akan diminta untuk memasukkan kartu, dan sebagai pengganti dari wujud fisik kartu ATM, kami menggunakan input berupa nomor rekening yang sudah kami simpan di database kami. Apabila nomor rekeningnya tidak sesuai dengan yang ada di database kami, maka akan ditunjukkan bahwa kartu tidak terdaftar dan akan diminta untuk masukkan ulang nomor rekeningnya. Setelah nomor rekening yang dimasukkan sesuai, maka akan diminta untuk masukkan PIN. Apabila PIN yang dimasukkan salah, maka akan diminta untuk mengulang input dari PIN tersebut. Setelah input PIN-nya sudah benar, maka akan muncul display seperti ini. ATM kami memiliki beberapa fitur-fitur sebagai berikut. Fitur yang pertama adalah fitur transfer, yang apabila dipencet tombol 1 akan masuk ke fitur tersebut. Fitur transfer memiliki dua subfitur, yaitu antar rekening dan juga antar bank. Untuk masuk ke fitur antar rekening, dipencet nomor 1. Dalam fitur antar rekening, Anda akan diminta untuk masukkan nomor rekening tujuan. Setelah nomor rekeningnya dimasukkan, maka akan diminta untuk masukkan nominal dari jumlah yang akan ditransfer. Setelah nominalnya dimasukkan, apabila nominal tidak sesuai dengan kriteria, yaitu minimal transaksi 10.000, maka akan diminta untuk menginput ulang jumlah dari nominal yang akan ditransfer. Setelah itu akan muncul seperti ini dan akan diberi opsi 1 untuk ditekan jika benar dan 2 jika salah. Setelah transaksi selesai, maka saldo yang tersimpan pada database juga akan berkurang sesuai dengan jumlah transaksinya. Kemudian akan muncul opsi seperti ini, ketik 1 untuk kembali ke menu utama dan ketik 2 untuk selesai memakai ATM. Kemudian akan diminta untuk masukkan kembali PIN apabila ingin kembali ke menu utama. Fitur yang kedua yang dimiliki oleh ATM kami adalah fitur penarikan tunai yang dapat diakses dengan menekan tombol 2. Opsi-opsi yang ada pada penarikan tunai ada 50.000, 200.000, 500.000, 1 juta, jumlah lain, dan juga ada opsi untuk kembali ke menu utama. Pada saat ini saya menekan tombol 7 untuk menekan opsi jumlah lain. Apabila jumlah yang dimasukkan tidak sesuai kriteria, yaitu harus dalam keterikatan 50.000, maka akan muncul sebagai berikut. Akan tampak bahwa nominal yang harus diisi ulang dan harus sesuai dengan kriteria. Setelah kita masukkan nominal yang benar, maka akan tampak bahwa transaksi telah selesai dan saldo yang tersimpan pada database juga akan berkurang. Setelah itu Anda dapat kembali ke menu utama dan masukkan kembali PIN-nya.
Setelah kembali ke menu utama, kita akan pilih fitur yang akan kita pilih berikutnya, yaitu fitur informasi saldo. Kita akan pilih 5. Kemudian akan muncul saldo rekening yang tertera, kemudian akan ada pilihan ya apabila ingin kembali ke menu utama dan juga tidak apabila ingin selesai menggunakan ATM. Pada simulasi ini kita akan tetap kembali ke menu utama. Kemudian akan diminta untuk menginput PIN. Selanjutnya fitur yang akan digunakan adalah fitur untuk mengganti PIN. Lalu kita akan masukkan PIN lama kita. Kemudian kita akan masukkan perubahan PIN baru, yaitu masukkan 6 digit PIN baru. Apabila kita hanya masukkan 1 atau sampai 5 digit, maka dia akan muncul PIN-nya tidak valid. Maka kita akan diminta untuk memasukkan PIN baru yang harus panjangnya 6 digit. Kemudian akan ada konfirmasi 1 jika iya. Kemudian transaksi telah selesai, PIN telah diubah, dan untuk kasus ini kita akan selesai menggunakan ATM, maka kita akan memilih 2. Kartu akan dikeluarkan dan akan ada ucapan terima kasih. Untuk flowchart, ada flowchart untuk menu utama, akan mulai, kemudian mengambil data rekening dari storage berupa kumpulan array, kemudian akan dilanjutkan dengan fungsi input kartu dan validasi, kemudian fungsi check PIN. Apabila dapat mengisi, maka akan display menu utama, apabila tidak, maka data rekening disimpan dan selesai. Kemudian dalam display menu utama akan ada fitur apabila ingin transfer, maka pilih 1, kemudian akan ke fungsi transfer, bila tidak, maka akan tarik tunai, dan pilih 2 untuk fungsi penarikan tunai. Apabila tidak ingin tarik tunai, maka akan ke apakah ingin cek saldo. Apabila iya, pilih 3 untuk fungsi informasi saldo rekening tabungan. Kemudian apabila tidak, kita akan dapat pilihan ingin mengganti PIN. Apabila iya, maka pilih 4 untuk ke fungsi ganti PIN. Apabila tidak ingin mengganti PIN, maka akan user memilih apabila ingin selesai, maka pilih 0 dan tidak dapat kembali ke menu utama. Dan selesai. Program pun selesai. Untuk flowchart yang pertama ada flowchart validasi kartu, kemudian ada flowchart check PIN, kemudian ada flowchart transfer, kemudian ada flowchart penarikan tunai, ada pula flowchart informasi saldo, lalu ada flowchart ganti PIN. Baik, jadi sekarang kita masuk ke penjelasan algoritma dari source code-nya. Pertama-tama, karena sudah dijelaskan cara bagaimana program dijalankan di simulasi, jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari source code yang kira-kira harus dijelaskan. Pertama-tama yaitu sistem database. Di sini kami membuat sistem database kecil-kecilan, sederhana, yakni dengan kumpulan array seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan cara kerjanya bagaimana? Jadi di sini ada 4 array data, ini data rekening, data PIN, dan data pemilih, dan data saldo. Untuk indeks yang sama menandakan bahwa dia adalah data yang sama, maksudnya data untuk rekening yang sama. Jadi misalkan untuk rekening sekian, maka PIN-nya akan sekian, lalu pemiliknya seperti tertera di layar, dan saldonya juga seperti tertera di layar, dan seterusnya. Lalu kode yang penting lainnya yakni variabel kode. Variabel kode di sini adalah hasil dari jika kita memasukkan kartu dan mencocokkannya dengan array, maka kode adalah indeks dari nomor rekening tersebut. Lalu variabel selanjutnya yakni variabel kembali ke menu. Di sini variabel kembali ke menu adalah variabel yang menentukan apakah kita dapat mengakses fitur-fitur di ATM atau tidak. Fungsi kembali ke menu dapat ditentukan dari pertama dari kesalahan dari memasukkan PIN. Jadi jika kita memasukkan PIN benar, maka kembali ke menu akan bernilai true. Lalu jika salah sampai 3 kali, maka akan otomatis menjadi false dan kita tidak bisa mengakses menu utama. Selanjutnya untuk menu utama, di sini jika true, maka kita dapat mengakses menu utama seperti ditampilkan di layar atau seperti yang sudah tadi ditampilkan di simulasi. Jadi di sini digunakan while loop. Jadi jika selama dia true, maka akan ditampilkan seperti ini. Ditampilkan menu utama. Lalu di sini ada beberapa pilihan dan beberapa fungsi. Jadi untuk menu transfer, untuk fitur transfer, maka akan dipanggil fungsi transfer. Lalu untuk fitur penarikan tunai akan dipanggil fungsi tarik tunai, lalu dan seterusnya. Dan di sini digunakan pula kode conditional if. Jadi jika memilih ini, maka akan ditampilkan fitur-fitur apa gitu ya. Lalu di sini
kembali ke menu juga disediakan juga di output dari setiap pemanggilan fungsi. Jadi setiap fungsi nanti seperti ditampilkan di simulasi akan menampilkan apakah ingin langsung selesai memakai ATM atau kembali ke menu utama. Jika kembali selesai memakai ATM, maka kembali ke menu akan di-return sebagai false dan akhirnya program dapat keluar dari loop yang ini, loop menu utama. Lalu jika sudah selesai keluar dari loop menu utama dan sudah dijalankan program fitur-fitur seperti di simulasi tadi, maka waktu selanjutnya adalah override database. Dan di sini digunakan fungsi fopen dan beberapa variabel bantuan. Di sini yang di-print adalah bentuk string yang dapat dibaca oleh MATLAB itu sendiri. Jadi karena di sini MATLAB membaca arrays dengan format sekian, dengan format seperti di layar, maka yang dicetak nanti ke database juga seperti format seperti ini. Itu untuk fungsi-fungsi penting. Untuk fungsi-fungsi yang di bawah, yakni fungsi-fungsi tentang fitur-fitur yang ada fungsi transfer, ada fungsi ganti PIN, ada fungsi tarik tunai, ada prosedur transaksi jalan, ada fungsi cek rekening, fungsi keamanan PIN, dan fungsi validasi kartu. Pertama mulai dari fungsi validasi kartu, di sini fungsi untuk program di awal yakni meminta pengguna memasukkan kartu seperti di simulasi tadi. Di sini juga digunakan while loop. Di sini digunakan while loop dalam pencarian rekening yang dimasukkan pengguna di array database. Lalu di sini jika ditemukan maka lanjut ke program selanjutnya. Di sini ditandai dengan break, artinya keluar dari loop. Dan jika tidak maka pengguna akan diminta untuk memasukkan lagi. Lalu untuk fungsi keamanan PIN, ya seperti di simulasi meminta memasukkan PIN sampai 3 kali, dan jika salah akan seperti di simulasi. Lalu di sini ada fungsi cek rekening, mendapatkan saldo yang ada di rekening tersebut dengan menggunakan ini variabel kode yang indeks lalu data array saldo itu sendiri. Lalu di sini digunakan pula loop untuk membuat tampilannya ada titik setiap 3 angka. Jadi misalkan saya tulis seperti ini, maka tampilannya akan menjadi 1 juta, ada titiknya. Lalu itu yang penting dari fungsi cek rekening. Lalu untuk fungsi prosedur transaksi jalan, ini untuk setiap transaksi dilakukan seperti transfer atau saat menarik atau saat penggantian PIN, prosedurnya akan dijalankan. Lalu di sini ada fungsi tarik tunai yang seperti di simulasi tadi, ada bonus sekian. Di sini juga digunakan fungsi if, lalu ada while loop. Ini seperti tadi, jika kelipatannya tidak 50.000 maka di loop untuk sampai kelipatannya dimasukkan 50.000 dan seterusnya. Lalu kurang lebih untuk targetnya seperti itu. Lalu untuk ganti PIN juga seperti di simulasi tadi, jika tidak 6 angka maka akan diminta lagi. Di sini digunakan juga fungsi while loop. Lalu di sini ada fungsi transfer. Nah, di sini ada transfer bank atau antar rekening. Jika antar rekening otomatis kode depannya akan 169 karena kita di sini misalkan bank FTMD. Lalu jika transfer antar bank, di sini karena kita memisahkan nomor rekening dengan NIM, akan dipilih angka berikut. Jadi di sini ada array juga sebagai data bank apa saja yang valid sebagai bank tujuan, dan di sini digunakan sistem NIM, dan di sini ada biaya admin yang dipilih secara random. Ini dimisalkan saja biaya adminnya sekian. Lalu ini untuk mencari data di kode bank apakah valid atau tidak. Lalu di sini ada prosedur transaksi jalan, lalu dan selanjutnya seperti di simulasi. Oke, untuk fungsi-fungsinya kurang lebih seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, baik. Mungkin sampai sini saja presentasi dari kami. Saya Hafiz. Saya Dana. Saya Ferio. Dan saya Fari. Mengucapkan terima kasih telah memerhatikan. Sekian, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.